Assalamualaikum anak-anak kelas 8 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar matematika walaupun tetap dalam kondisi saat ini. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan 2 materi lanjutan. Yang pertama mengenai lingkaran bagian kedua dengan submaterinya adalah sudut pusat dan sudut keliling serta hubungannya. Lalu materi yang keduanya adalah lingkaran bagian yang ketiga dengan submaterinya adalah sudut pusat, panjang busur, dan luas juring serta hubungan keduanya. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Ibu akan memberikan materi lingkaran bagian yang kedua. Dengan submaterinya adalah sudut pusat dan sudut keliling dan hubungannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sudut pusat, sudut keliling, dan hubungannya. Sekarang, apa itu sudut pusat? Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Di gambar, sudut AOC adalah sudut pusat karena dibatasi oleh 2 buah jari-jari, yaitu OA dan OC. Apa itu sudut keliling? Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Di gambar, sudut ABC adalah sudut keliling yang menghadap busur AC. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Di gambar, sudut pusatnya adalah AOB, sudut kelilingnya adalah ACB. Nah, untuk mencari sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sudut ACB sama dengan setengah dikali sudut AOB. Nah, sekarang besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Kita lihat di sini. Sudut ACB sama dengan sudut AXB sama dengan sudut AYB karena ketiga sudut keliling ini menghadap busur AB. Lalu yang berikutnya, sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Di sini sudut pusat POQ itu adalah diameter. Besar sudutnya adalah 180 derajat dan merupakan diameter PQ. Jadi sudut keliling PRQ sama dengan setengah dari sudut POQ, yaitu setengah dari 180 derajat sama dengan 90 derajat. Jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Di sini sudut PQR berhadapan dengan sudut PSR. Lalu sudut QRS berhadapan dengan sudut QPS. Jadi sudut PQR ditambah sudut PSR sama dengan 180 derajat. Lalu sudut QRS ditambah sudut QPS sama dengan 180 derajat. Sekarang kita lihat contoh. Di gambar diketahui bahwa sudut keliling ACB 60 derajat. Ditanya sudut pusat ATB, sama-sama menghadap busur AB. Jadi sudut ATB sama dengan 2 kali dari sudut ACB, sama dengan 2 kali 60 derajat, sama dengan 120 derajat. Jadi sudut ATB sama dengan 120 derajat.
Lalu berikutnya, diketahui sudut pusat DGF. DGF itu adalah 70 derajat. Yang ditanya adalah sudut keliling DEF. Karena menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama DF. Jadi DEF adalah setengah dari sudut DGF. Sama dengan setengah dari 70 derajat sama dengan 35 derajat. Contoh berikutnya. Diketahui bahwa sudut EGH adalah 53 derajat. Yang ditanya sudut EFH. Sudut EGH menghadap busur EH. Sedangkan sudut EFH menghadap busur EH. Karena busur yang di hadapannya itu adalah sama-sama EH, maka besar sudut EFH sama dengan besar sudut EGH, yaitu 53 derajat. Lalu contoh soal berikutnya. Jika sudut PQR adalah 125 derajat, tentukan besar sudut RSP. Karena sudut PQR berhadapan dengan sudut RSP, maka sudut PQR ditambah sudut RSP sama dengan 180 derajat. Kita masukin ya, sudut PQR-nya 125 derajat ditambah sudut RSP sama dengan 180 derajat. Jadi sudut RSP adalah 180 derajat dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Hari ini Ibu akan memberikan materi lingkaran bagian yang ketiga dengan submateri sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menentukan panjang busur. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas juring. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara menghitung panjang busur. Panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi kalau kita mau mencari panjang busur, maka kita akan menggunakan keliling lingkaran. Sama dengan sudut AOB per 360 kali 2 kali Pi kali R. Lalu bagaimana mencari luas juring? Luas juring OAB sama dengan sudut pusat AOB per 360 kali luas lingkaran. Jadi kalau kita mencari luas juring, maka kita menggunakan luas lingkaran. Sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat kali Pi kali R kali R. Bagaimana hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring? Besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini diketahui bahwa panjang jari-jari OA adalah 28 cm. Jika besar sudut AOB atau sudut pusatnya adalah 90 derajat. Hitunglah panjang busur AB, yang B luas juring OAB, yang ketiga adalah luas tembereng AB. Sekarang kita cari dulu panjang busur AB. Sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut pusatnya adalah 90 derajat per 360 derajat dikali 2 kali 22 per 7 dikali 28. Maka hasilnya adalah 44 cm. Nah, untuk mencari luas juring OAB, sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Sama dengan sudut AOB-nya di sini 90 per 360 kali 22 per 7 kali 28 kali 28. Hasilnya 616 cm kuadrat. Bagaimana kita mencari luas tembereng? Maka terlebih dahulu kita mencari luas segitiga AOB. Karena segitiga AOB itu merupakan segitiga siku-siku. Di mana panjang alas dan tingginya adalah 28 cm yang merupakan jari-jari lingkaran. Sama dengan setengah kali 28 kali 28 sama dengan 392 cm persegi. Luas tembereng dicari dengan
mengurangkan luas juring OAB dikurangi luas segitiga AOB sama dengan 616 cm kuadrat dikurangi 392 cm kuadrat, hasilnya adalah 224 cm kuadrat. Nah, di sini ada suatu gambar. Diketahui bahwa panjang busur AB adalah 45 cm. Lalu, sudut pusat AOB adalah 20 derajat. Dan sudut pusat COD adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah bagaimana mencari panjang busur CD. Sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Sama dengan 20 derajat per 60 derajat sama dengan 45 per panjang busur CD. 20 per 60 itu sama juga disederhanakan menjadi sepertiga sama dengan 45 per panjang busur CD. Panjang busur CD adalah 3 dikali 45 sama dengan 135. Maka panjang busur CD adalah 135 cm. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai materi lingkaran bagian yang kedua dan lingkaran bagian ketiga, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa dimengerti penjelasan dari Ibu. Dan untuk tugas hari ini, kalian bisa buka link tugas. Tugasnya berupa kuis. Setelah video ini, dan Ibu tunggu tugas kalian ini sampai jam 12 siang ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.